told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, channel tutorial tentang tata cara berkebun ataupun bercocok tanam di media tanam, di pot ataupun di lahan terbuka, lahan-lahan kebun kita manfaatkan untuk dijadikan bercocok tanam. Dan ini yang saya perlukan yang pertama untuk media tanam ini adalah yaitu plastik ataupun polybag, teman-teman, plastik polybag untuk ukurannya 40 x 40. Dan untuk medianya saya menggunakan tanah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sekam bakar, yang ketiga adalah pupuk kandang ataupun kohe kambing yang sudah saya fermentasi. Kemudian yang keempat, nanti saya akan menggunakan potongan plastik mulsa untuk menutup media polybag ini ataupun media tanam ini. Tujuannya jika terkena air hujan, media tanamnya itu tidak berantakan. Dan ini cara baru dan saya pergunakan, mudah-mudahan hasilnya nanti juga bagus. Di samping itu, plastik mulsa ini ataupun potongan plastik mulsa ini tujuannya agar menjaga kelembapan tanah di media polybag, karena di media polybag itu tanahnya itu minim sekali karena perbandingannya 3:2:1, 3 untuk pupuk kandangnya, 2 untuk sekam bakarnya, dan 1 untuk tanahnya. Caranya seperti ini, terserah teman-teman diukur aja plastik mulsa, bisa juga menggunakan plastik-plastik yang lain. Kemudian saya ikat menggunakan kawat bendrat, teman-teman, ataupun kawat yang biasa dijual di toko-toko bangunan. Teman-teman juga bisa menggunakan jepitan apapun juga bisa, yang penting lubang polybag itu tertutup. Tujuannya jika terkena hujan tidak berantakan, karena budidaya melon di media polybag ini saya lakukan di depan rumah, jadi tidak menggunakan sarana penutup ataupun disebut juga dengan nama greenhouse. Jadi ini di lahan terbuka sama, cuma bedanya ini tanah cor-coran. Makanya kenapa saya menggunakan solusi yaitu menggunakan plastik mulsa saya buat penutup, karena ini bawahnya sudah diplester, teman-teman, ataupun sudah dicor. Dan untuk yang kedua, langkah kedua yaitu kita lubangnya terserah teman-teman mau menggunakan apa saja boleh, tapi saya ini menggunakan botol. Tujuannya apa? Agar kelihatannya rapi seperti itu, teman-teman. Ini rencana nanti ada 3 baris sekitar 30 polybag, teman-teman. Tuh cara melubanginya, ini saya lakukan sendiri semua. Pokoknya semua saya lakukan sendiri untuk bercocok tanam, entah itu yang di kebun ataupun yang di rumah, terkecuali nyangkulnya, teman-teman. Kalau untuk nyangkul memang saya walaupun dari Jawa Timur tidak terbiasa nyangkul, mohon maaf. Jadi segala nyangkulnya, proses lahannya itu saya tidak ikut, terkecuali pindah tanam, pemupukan, penyepraian itu semua saya lakukan sendiri. Dan ini untuk bibitnya, teman-teman, usianya sudah 9 hari setelah pindah semai. Jadi kadang-kadang teman-teman salah paham, 9 hari setelah pindah semai itu dihitungnya setelah tumbuh, teman-teman. Soalnya kadang-kadang bibit itu kalau tidak kita rendam dulu, kita buat berkecambah dulu, kadang-kadang itu bisa 3-4 hari baru tumbuh. Tapi kalau kita rendam dulu, kita bikin kecambah, kadang-kadang sore kita masukkan ke pot tray, besoknya sudah mulai nongol. Jadi intinya seperti itu. Tuh lubangnya ada yang 2, ada yang 4, teman-teman. Ini cuma sekedar buat lubangi aja. Dan ini rencana habis ini saya akan melakukan pindah tanamnya di usia bibitnya yang sudah 11 hari setelah pindah semai. Dan ini sudah saya lakukan pindah tanam, teman-teman. Ini jenis melon varietas Golden Alisa. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Makanya mari kita belajar bersama dan mari kita bercocok tanam ataupun berkebun, memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekeliling rumah kita untuk dijadikan
ladang-ladang bercocok tanam, insya Allah akan memberikan manfaat buat kita semua. Dan untuk yang kedua, di sini saya akan menjelaskan, insya Allah nanti pemupukannya saya tidak melakukan terkecuali tanaman melon itu sudah memasuki masa-masa generatif. Karena apa? Di media tanam ini sudah saya kasih pupuk, yaitu pupuk kandang tadi yang lebih-lebih, kemudian sudah saya tambahkan dengan KNO3 warna merah dan juga saya tambah Ultradap. Jadi saya tidak melakukan pemupukan terkecuali jika tanaman melonnya nanti kondisinya kurang bagus. Ini baru selesai, dan ini teman-teman, ini usianya sudah 25 hari setelah pindah tanam. Dan alhamdulillah, walaupun tidak saya lakukan pemupukan, saya lebih condong di pupuk yang pertama saya campurkan dengan media tanamnya. Dan alhamdulillah ini kondisinya lumayan subur sekali untuk ukuran di media polybag. Daunnya sangat hijau sekali dan tingginya juga hampir serempak. Mudah-mudahan sampai finish. Yang tadi saya bilang di awal video, di video kali ini saya akan membuatkan dua bagian, yaitu masa generatif satu video, dan nanti masa generatif yaitu masa pembungaan sampai panen akan saya buatkan video lagi. Tujuannya agar durasinya tidak terlalu panjang. Ini kondisinya, dan alhamdulillah sangat subur. Dan ini yang ini sudah memasuki usia 30 hari setelah pindah tanam, teman-teman. Kondisinya juga lagi seperti ini, mudah-mudahan bagus. Kalau dilihat dari jarak daunnya, ini alhamdulillah tanamannya sangat subur sekali. Berarti untuk Ultradap dan juga KNO3 warna putih dan pupuk kandang KNO3 warna merah, teman-teman, dan pupuk kandang sangat bagus sekali. Dan ini sekarang sudah mulai mengeluarkan serabut yang biasanya itu buat ngikat tanaman itu, teman-teman. Nama serabut pohon apa yang kayak rambut itu. Ini alhamdulillah sangat subur sekali. Ini ada 4 baris, tapi rencana yang 2 baris ini akan saya cabut, teman-teman. Mau saya ganti dengan tanaman lain. Jadi nanti insya Allah sisanya masih ada 2 tanaman, 2 baris, yaitu sekitar 20 tanaman, teman-teman. Ini alhamdulillah kondisinya sangat subur sekali. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan apa yang saya lakukan di sini dan bisa termotivasi dengan cara-cara saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ini alhamdulillah tanaman subur sekali, dan ini sudah memasuki usia 32 hari setelah pindah tanam, sudah mulai mengeluarkan calon-calon bunganya. Berarti tanaman ini sudah memasuki masa-masa generatif yang akan saya lakukan pemupukan, teman-teman. Dan pupuk apa yang saya pergunakan, makanya simak terus videonya biar nggak gagal paham, biar teman-teman semua bisa mengikuti apa yang saya lakukan di sini. Dan pupuk yang pertama yang saya pergunakan adalah NPK 1616, kemudian MKP, teman-teman. NPK 16 untuk mempercepat pertumbuhannya, dan MKP-nya tujuannya agar merangsang calon-calon bunganya. Dan untuk dosisnya, teman-teman, untuk 40 tanaman, ini 40 teman-teman, bukan 30, saya hanya menggunakan NPK 10 sendok makan, kemudian MKP-nya 10 sendok makan. Tapi pupuk ini nanti saya jadikan 2 kali pemupukan, tidak hanya sekali pemupukan, teman-teman. Nah, caranya seperti itu. Yang tadi sudah saya bilang, saya selalu kalau menanam tanaman itu saya buatkan pemupukan di lubang yang berbeda. Tujuannya apa? Agar batang akar itu ataupun batang yang di bawah yang dekat dengan akar itu tidak terlukai oleh pupuk-pupuk. Walaupun yang dipergunakan pupuk kimia dengan dosis yang rendah, tapi alangkah sebaiknya jika pemupukan itu dilakukan di lubang yang berbeda. Terkecuali teman-teman semua sudah pinter ataupun pandai untuk meracik dosis pupuk tersebut. Kadang-kadang kita teledor, tanaman kita belum subur, pertumbuhannya kadang kurang maksimal,
selalu menggunakan pupuk dengan dosis tinggi, dilakukan pembuka di bawahnya. Yang ada adalah batang pohon tanaman melon tersebut akhirnya menjadi terluka, menyebabkan jamur ataupun bakteri-bakteri itu bisa masuk dari batangnya. Makanya sering terjadi busuk batang dan juga busuk pangkal batang itu karena kesalahan dari pemupukan. Dan ini tinggal 3 teman-teman yang tadi saya bilang, saya kurangi lagi, dan ini insya Allah juga saya kurangi lagi, jadi nanti saya sisakan dua baris. Tapi ini masih sayang, ini masih mikir karena rencana ini saya tanami juga melon juga, tapi dengan jenis yang berbeda. Dan sekarang tanamannya sudah memasuki masa-masa generatif yang tadi sudah saya lakukan pemupukan, dan ini sudah mulai muncul calon bunga-bunganya, bahkan sudah muncul calon buahnya teman-teman. Dan ini sudah saya lakukan polinasi. Mohon maaf untuk polinasinya saya tidak bisa mencontohkan, ya mungkin hanya sekedar saja ini saya contohkan karena saya sambil megangi kamera teman-teman. Nah seperti ini. Tapi sebaiknya kelopaknya itu dibuka teman-teman, jadi tinggal di dalamnya saja, nanti baru ditempelkan ataupun dipoles-poleskan ke bunga betina seperti itu. Insya Allah polinasi itu akan berhasil. Tapi ini pun juga saya menanamnya di lahan terbuka ataupun di ruangan terbuka, insya Allah sudah polinasi ataupun penyerbukan secara alami. Tapi alangkah baiknya jika dibantu dengan polinasi secara manual, takutnya kumbang ataupun tawon tadi tidak mau menghinggapi tanaman melon tersebut. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, budidaya tanaman melon di media polybag. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang ingin bercocok tanam ataupun berkebun, memanfaatkan lahan-lahan yang sempit di pekarangan rumah kita untuk dijadikan ladang-ladang hijau. Insya Allah akan membawa manfaat buat diri kita sendiri, buat keluarga, dan insya Allah bisa menginspirasi tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Mungkin itu yang saya maksud dalam video saya kali ini, dan tunggu lagi bagaimana langkah-langkahnya nanti setelah tanaman melon ini memasuki pembesaran buah, pupuk apa yang saya pergunakan. Karena kalau untuk budidaya tanaman melon di media polybag, pemupukan saya lakukan di akhir setelah mulai muncul buahnya. Karena apa? Dikala tanaman melon itu sudah mulai mengeluarkan buah, kalau di media polybag pemupukannya kurang, biasanya buahnya tidak maksimal. Walaupun besarnya buah di media polybag itu sangat minim sekali, paling berat paling 1,82 kilo itu sudah paling jago teman-teman. Tapi saya akan berusaha bagaimana cara agar tanaman melon ini buahnya minimal 1,8 sampai 2 kilo, dan nanti pupuk apa yang saya pergunakan. Oke teman-teman, mungkin hanya ini bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.